Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya? Kiranya kita selalu diberikan kesehatan dan sukacita yang dari Kristus hingga pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, mungkin kita pernah mendengar nih atau pernah membaca satu filosofi dari sebuah padi. Filosofi ini berisi ketika padi itu semakin penuh, semakin gemuk, semakin berisi, maka padi itu tidak akan semakin tegap, tetapi padi itu semakin membungkuk, semakin menunduk. Ya, artinya ketika kita di dalam kehidupan ini, ketika kita semakin diisi oleh banyak sekali ilmu, ketika kita diisi oleh pengetahuan, ketika kita diisi oleh talenta, biarlah isi ini tidak membuat kita semakin menyombongkan diri, semakin meninggikan diri. Tapi sebaliknya, biarlah isi ini semakin membuat kita merendahkan hati kita, untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi dan saling berbagi, saling menghidupi dan dihidupi. Itu adalah intinya, saling berbagi, saling mengasihi, sehingga isi tersebut tidak hanya berguna buat diri kita sendiri saja, tetapi juga berguna bagi orang lain. Sehingga isi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Tapi sebenarnya tak jarang kita menemukan orang-orang yang menyombongkan dirinya terhadap isi yang dia miliki dalam kehidupannya. Sebagai contoh, kalau misalkan ada orang yang punya pekerjaan baik, terus temannya punya pekerjaan buruk, secara sadar atau tidak sadar mereka pasti ngomong dalam hati, "Wah, untung ya aku punya pekerjaan baik, tapi sayang dia punya pekerjaan buruk," misalkan. Atau misalkan ada seorang yang jago sekali bernyanyi, terus jago sekali bermain bola, tapi dia melihat ada orang yang sebenarnya bisa nyanyi tapi soalnya jelek, terus bisa main bola tapi dia nggak bagus main bolanya. Terus dia ngomong dalam hati, "Wah, jelek banget permainan bolanya, jelek sekali suaranya. Untung saya bisa bernyanyi, untung saya bisa bermain bola." Secara sadar atau tidak sadar kita mau menyombongkan diri kita. Padahal sebenarnya kesombongan ini merupakan kecelakaan yang akan membahayakan hidup kita. Kesombongan ini membuat kita semakin tidak menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia yang fana, dan kita diberi oleh Tuhan, dan oleh karena itu seharusnya kita merendahkan diri kita dan bukan meninggikan diri kita. Kesombongan ini menjadi sebuah kecelakaan dan kesalahan yang sebenarnya tidak disukai oleh Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang di Alkitab, contoh-contoh orang yang menyombongkan dirinya, seperti orang-orang Farisi misalnya. Dan Kristus pun menanggapinya dengan tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hal inilah yang sebenarnya dipesankan oleh Yakobus dari pasalnya yang keempat di ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Dari perikop ini kita belajar bahwa Allah sebenarnya tidak menghendaki orang-orang yang congkak, yang sombong, karena semua yang ada di dalam dunia ini berasal dari Tuhan. Dan siapakah kita yang menyombongkan hal-hal atau isi yang sebenarnya daripada Tuhan? Bahkan sang pemilik pun tidak menyombongkan dirinya, tetapi semakin merendahkan hatinya, semakin merendahkan dirinya dengan turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kita, yaitu Kristus. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam dunia ini, dalam hidup ini, karena selalu ada langit di atas langit. Tidak ada yang abadi di dunia ini, serta hidup hanyalah numpang lewat aja sebenarnya. Serta hidup hanyalah sementara saja sebenarnya. Kalau kita menyadari hal-hal ini, maka tidak ada alasan untuk kita mau meninggikan diri kita. Maka tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri kita. Santai-santai sajalah. Biasa-biasa sajalah. Jangan menyombongkanlah. Karena kepintaran, kekayaan, kekuatan, kepopuleran, semuanya itu berasal dari Tuhan dan nantinya juga akan kembali kepada Tuhan. Marilah saling merendahkan hati, marilah saling menghidupi dan dihidupi, karena itu adalah bentuk keindahan di dalam dunia. Saya persilahkan Bapak Ibu dan saudara semua untuk
berdoa secara pribadi yang nanti saya akan tutup di dalam doa. Saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih bisa menjalani segala aktivitas kami di hari ini. Ya Allah, pada hari ini kami belajar untuk selalu merendahkan hati kita dan tidak meninggikan diri atas isi-isi yang kami dapatkan di dalam hidup ini. Biarlah segala isi-isi tersebut selalu kita bagikan dan selalu kita sharingkan kepada orang lain, sehingga kami selalu menghidupi dan dihidupi. Karena itulah bentuk keindahan di dalam dunia ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.